Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Ubaidillah, NIM 24210101922, akan mempresentasikan proposal penelitian saya atau tugas akhir mata kuliah metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Video Pembelajaran Naratif Berbasis Ilustrasi pada mata pelajaran IPS terhadap keaktifan siswa kelas 8 di SMP Kunuzul Imam Kauman. Jadi penelitian saya ini menggunakan metode kuantitatif. Sebelumnya latar belakang penelitian saya adalah melihat dari kondisi ideal dari suatu pembelajaran abad 21 ini yang berfokus pada siswa atau student sentris seperti itu. Jadi tidak lagi berfokus pada guru, tetapi subjek utama dari pembelajaran adalah siswa. Sesuai dengan kurikulum kita saat ini, yaitu kurikulum learning yang menggunakan asas student sentris. Sedangkan itu kondisi idealnya ya. Sedangkan kondisi real atau kondisi di lapangan tempat saya akan melakukan penelitian ini, kesenjangannya metode mengajar di SMP Kunuzul Imam khususnya kelas 8 ya, cenderung konservatif, cenderung konvensional, masih dominan satu arah, masih menggunakan media yang statis. Di sisi lain, saat ini siswa mengalami yang namanya digital native, yang memiliki karakteristik attention span atau berkurangnya fokus disebabkan oleh konten visual media sosial. Ditambah lagi di studi penelitian saya ini, di tempat penelitian saya ini yang latar belakangnya pesantren, yang mana pada saat pembelajaran aktif siswa itu tidak akan menggunakan handphone atau handphone, dan sesekali diizinkan menggunakan perangkat elektronik seperti itu. Jadi metode pembelajaran menggunakan metode ceramah atau metode konvensional itu kurang efektif untuk meningkatkan atau mendapatkan partisipasi dari siswa. Nah, solusi alternatif dari saya adalah mengintegrasikan video pembelajaran naratif berbasis ilustrasi yang mengadopsi gaya visual storytelling populer. Kurang lebih kalau storytellingnya atau penyampaiannya seperti yang saya lakukan saat ini, tapi nanti formatnya cuma suara. Visualnya adalah gambar yang dijelaskan melalui suara seperti itu. Storytelling populer lah, seperti contoh realnya seperti Inspeksi Stories ataupun Pulang Sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif siswa di kelas, terlebih di pembelajaran IPS. Novelty atau pembaruan dari metode atau dari penelitian saya ini, yang pertama itu perbedaan dengan penelitian terlebih dahulu. Jika penelitian terdahulu itu lebih banyak menggunakan video dokumenter konvensional atau video animasi yang umum, penelitian ini membawa pembaruan pada aspek gaya penyajian visualnya dan narasinya. Kalau biasanya cuma dokumenter dan dijelaskan, video pembelajar atau penelitian saya ini membawa kebaruan yang relate, yang sesuai dengan kondisi siswa, kondisi Gen Z terlebih umumnya lah, yang menggunakan storytelling dan visual, menggabungkan antara narasi dan visual ilustrasi seperti itu. Unsur kebaharuannya, new atau novelty-nya, penelitian ini mengadopsi format visual storytelling ala content creator YouTuber modern dan pemanfaatan video-video YouTube seperti Inspeksi Stories atau Sepulang Sekolah,
digabungkan dengan teknik penceritaan storytelling yang naratif, yang kasual, yang santai, yang naratif, yang humoris. Namun tidak terlepas juga dari data histori sosiologisnya atau sesuai dengan materinya dengan ilustrasi grafis yang dinamis. Nah, ini merupakan solusi aktual dari Gen Z atau dari siswa saat ini. Langkah aktif untuk menjawab tantangan penurunan durasi perhatian attention span siswa Gen Z dan Alpha saat ini terhadap mata pelajaran IPS yang padat ya, dan cara mengemas ulang materi instruksional ke dalam bentuk hiburan edukatif. Jadi siswa merasa tidak sedang tegang belajar. Ditambah lagi karena background pendidikan saya ini adalah pesantren, siswa jika diberi media saja, media PowerPoint saja, mereka akan lebih memperhatikan, apalagi jika dikemas secara menarik dalam bentuk video naratif deskriptif atau video visual dan storytelling seperti itu. Nah, selanjutnya rumusan masalah yang saya rumuskan itu ada 3. Yang pertama itu bagaimana deskripsi tingkat aktifan siswa kelas 8 sebelum dan sesudah intervensi media dilakukan. Nah, jadi nanti akan ada pretest dan posttest yang akan berisi tentang deskripsi tingkat keaktifan siswa pada saat sebelum dan sesudah dilakukan tes. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah nomor 1. Rumusan masalah nomor 2 yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari pemanfaatan video pembelajaran naratif berbasis ilustrasi terhadap keaktifan siswa. Yang ketiga itu seberapa besar kontribusi atau tingkat efektivitas media tersebut dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Selanjutnya metode penelitian atau kajian terlebih dahulu. Yang pertama itu saya menggunakan metode riset atau jurnal dari Marleni pada tahun 2003 yang membuktikan bahwa penggunaan media video secara umum entah dalam format apapun videonya mampu mendongkrak keaktifan siswa pada mata pelajaran IPS. Selanjutnya hal ini juga diperkuat oleh penelitian Muti dan kawan-kawan pada tahun yang sama 2023 yang menemukan bahwa media video berbasis dokumenter yang konvensional atau yang umum digunakan itu memiliki efektivitas yang tinggi dalam konteks pembelajaran IPS tingkat SMP. Nah, kalau secara umum itu memang terbukti dari penelitian Marleni, semua video pembelajaran itu terbukti meningkatkan keaktifan, dan studi kasus lain video berbasis dokumenter itu juga memiliki tingkat keaktifan memiliki efektivitas yang tinggi dalam membentuk atau dalam memancing siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran IPS tingkat SMP. Dan itu saya juga menggunakan penelitian atau jurnal dari Kamaludinita dan Retno Ningsih pada tahun ini, tahun 2026, yang menyoroti dinamika desain video berformat pendek dan bagaimana struktur visual mempengaruhi fokus serta attention span audiens muda atau dalam konteks ini adalah siswa. Selanjutnya adalah metode penelitian atau metodologi penelitian inti metodologinya. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah kuantitatif dengan metode eksperimen semu, kuasi eksperimental design. Desain spesifiknya yang digunakan adalah non equivalent control group design. Selanjutnya subjek dan objeknya. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 8 SMP Kunuzul Imam Kauman. Nah, di sini diambil 2 kelas yang mana pengambilan ini menggunakan teknik purposive sampling sebagai satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Jadi saya mengambil 2 kelas, satu kelas eksperimen, satu kelas kontrol. Objek penelitiannya adalah pemanfaatan video naratif. Variabel atau objek penelitian atau variabel bebasnya adalah pemanfaatan video pembelajaran naratif dan keaktifan siswa atau
variabel terikatnya adalah keaktifan belajar IPS siswa. Lokasi penelitiannya adalah SMP Kunuzul Imam Kauman, Jalan Kiai Haji Zainul Arifin nomor 165, Bondowoso. Slide terakhir, teknik pengumpulan analisis data yang saya gunakan adalah pengumpulan data. Yang pertama itu pengumpulan data menggunakan teknik observasi terstruktur, menggunakan lembar eksperimental penelitian keaktifan perilaku siswa, behavioral engagement di kelas, didukung dengan teknik dokumentasi, perangkat ajar, daftar nilai, foto atau video, pelaksanaan. Analisis datanya menggunakan yang pertama itu menggunakan uji prasyarat statistik, uji normalitas, saya menggunakan Kolmogorov, Smirnov, dan uji homogenitas. Yang kedua itu uji hipotesis, independent sample t-test pada taraf signifikasi 5%. Kalau dirumuskan berarti A sama dengan 0,05 untuk melihat perbedaan keaktifan yang signifikan. Yang terakhir itu kekuatan efek. Saya menggunakan rumus Cohen D atau effect size untuk mengukur seberapa besar efektivitas kontribusi media. Nah, langkah-langkah pelaksanaan eksperimen ini adalah eksperimen ini berjalan taktis berkelanjutan melalui 3 tahap. Tahap persiapan, menyusun RPP, kurikulum, validasi instrumen lembar observasi ke ahli, dan pembuatan produk video ilustrasi. Selanjutnya tahap pelaksanaan, melakukan pretest observasi awal terlebih dahulu pada kedua kelas. Dilanjutkan pemberian perlakuan treatment mengajar yang berbeda. Di kelas satunya menggunakan video naratif atau video yang akan saya ukur nanti keaktifannya. Yang kedua itu menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan lain-lain. Nah, pada akhirnya tahap evaluasinya di kedua kelas saya akan melakukan post test atau observasi akhir, yang mana itu berfungsi untuk mengukur apakah video pembelajaran itu benar-benar memiliki efektivitas seperti itu dibanding dengan video mengajar atau dibanding dengan cara mengajar yang konvensional. Juga tabulasi data, skor keaktifan, analisis statistik, implementasi hasil, dan penarikan kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah proposal ini menawarkan sebuah solusi konkret bagi dunia pendidikan IPS. Melalui pendekatan kuantitatif, eksperimen ini diharapkan memanfaatkan video naratif ilustrasi tidak hanya mampu mendongkrak angka statistik keaktifan siswa kelas 8 di SMP Kunuzul Imam Kauman saja, tapi juga melahirkan model media pembelajaran yang baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Mungkin sekian video storytelling dari saya, presentasi storytelling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.